Sebelumnya, perkenalkan, saya Elsa Anda Jasmine Sanjivani dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 210005008. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester, belajar, dan pembelajaran. Saya akan mempresentasikan hasil mind map saya mengenai implementasi teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Baik, di sebelah sini sudah ada mind map yang saya buat. Teori belajar behavioristik merupakan perubahan tingkah laku akibat dari adanya sebuah pengalaman. Nah, teori belajar behavioristik ini dicetuskan oleh Geek dan Berliner, yang merupakan perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi dari stimulus dan respon. Kemudian, tujuan belajar dari teori behavioristik ini untuk memperluas pengetahuan. Di sini terdapat prinsip-prinsip dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama yaitu perubahan tingkah laku, yang kedua penguatan, kemudian pengukuran, identifikasi siswa, stimulus yang diberikan oleh guru, kemudian teori belajar behavioristik itu lebih mementingkan hasil daripada proses. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Di sini terdapat 5 tokoh dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike. Nah, Edward Lee Thorndike ini merupakan bapak pendidikan modern dan beliau merupakan ilmuwan Amerika pada akhir abad ke-19. yang lahir pada tahun 1874. Kemudian Edwin Guthrie. Nah, Edwin Guthrie ini lahir pada tahun 1986. Beliau menekankan hukum contiguity. Yang ketiga yaitu B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner yang lahir pada 1904 dan menekankan bahwa respon memiliki sebuah konsekuensi. Kemudian selanjutnya yaitu Charles Hull yang lahir pada tahun 1884. Beliau ini memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir ada John Watson yang lahir pada 1878, menekankan bahwa rangsangan dan tantangan mengakibatkan pengkondisian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori belajar menurut Thorndike. Thorndike berpendapat bahwa dorongan belajar merupakan hasil dari hubungan panca indera. Nah, Thorndike terkenal dengan teori koneksionismenya, atau disebut juga Ishart-Bound Theory dan Trial and Error Theory. Nah, di sini Thorndike melakukan eksperimen pada tahun 1890-an menggunakan bantuan kucing yang dimasukkan ke dalam suatu box, kemudian diberikan pancingan yaitu makanan di bagian luar dari box tadi. Nah, eksperimen ini dinamakan puzzle box. Eksperimen tersebut menghasilkan 2 hasil yang berbeda. Yang pertama, kucing lapar akan memberontak dan berusaha keluar dari box tadi. Yang kedua yaitu kucing kenyang tidak akan merespon apapun. Mungkin dia akan tidur atau hanya diam saja. Nah, dari eksperimen tersebut menghasilkan hukum pokok, yaitu sebuah kesiapan, akibat, serta latihan. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu
implikasi dari teori belajar behavioristik Thorndike ini. Nah, implikasinya yaitu dengan cara inquiry yang menekankan 3 hal, yaitu persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Nah, pada era modern ini, persiapan pembelajaran, guru biasanya menggunakan YouTube atau mereka membuat PowerPoint melalui web Canva atau web lainnya. Kemudian dalam hal pelaksanaan, nah di sini guru bisa melakukan eksperimen menggunakan web-web yang tersedia dalam internet, ataupun aplikasi belajar. Dalam hal penilaian, guru bisa menggunakan kuisis, Kahoot guna memberikan soal-soal bagi siswa. Nah, terdapat kelebihan serta kekurangan dalam teori belajar behavioristik menurut Thorndike ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu siswa akan terbiasa berpikir, memiliki banyak pengalaman, dan mereka akan berpikir linear. Selain kelebihan tadi, terdapat kelemahan, yaitu memandang manusia sebagai mekanisme. Kemudian pemahaman tidak penting karena dalam prinsip tadi sudah dijelaskan bahwa hasil lebih dominan atau lebih besar daripada proses. Begitu kira-kira penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatati Nugraha dengan NIM 21000005032. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori belajar behavioristik Pavlov dalam modernisasi pendidikan. Teori belajar behavioristik menurut Desmond, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanis, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri manusia dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan pada aspek pembentukan tingkah laku yang meliputi stimulus dan respon yang dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang sebagai subjek belajar. Yang kedua, tokoh-tokoh dan pemikiran terhadap teori behavioristik. Yang pertama ada John B. Wilson. Yang kedua ada B. F. Skinner. Yang ketiga ada Ivan Petrovich Pavlov. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik adalah: kelebihan teori Pavlov: 1. Sangat cocok untuk diterapkan di kelas bawah. 2. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. 3. Metode efektif dalam menarik siswa. Kekurangan dari teori Pavlov adalah: 1. Komunikasi berlangsung satu arah. 2. Guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid dipandang pasif dan memerlukan motivasi dari luar. 4. Hafalan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. 5. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru. Selanjutnya, ciri-ciri belajar behavioristik. Yang pertama adalah aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan, pengalaman batin dikesampingkan, serta gerak-gerak pada badannya dipelajari. 2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behavioristik mencari unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan bukan kesadarannya, dinamakan refleks.
Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap suatu yang kompleks, refleks atau satu mesin. Yang ketiga adalah behaviorisme, berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusianya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat berpengaruh terhadap keinginan hati. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajing Remapsari dengan NIM 2100005004. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik menurut Edward Letternach. Di sini terdapat pengertian teori belajar behavioristik. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner yang dikemukakan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari sebuah pengamatan. Selanjutnya terdapat tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Di sini terdapat 5 tokoh dari teori belajar behavioristik. Yang pertama Edward Letternach, yang kedua Edwin Gautier, yang ketiga Barhouse Frederick Skinner, yang keempat John Waston, dan yang terakhir yaitu Clark Leonard Hall. Pada tokoh yang pertama yaitu Edward Letternach ini yaitu bapak psikologi modern yang mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Selanjutnya pada tokoh yang kedua yaitu Edwin Gautier mengemukakan bahwa asas belajar Gautier yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai dengan suatu gerakan. Di sini juga terdapat hubungan yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku pada seseorang. Selanjutnya pada tokoh yang ketiga yaitu Barhouse Frederick Skinner mengemukakan bahwa konsep-konsep tentang teori belajar lebih mengungguli konsep pada tokoh sebelumnya. Dan tokoh yang keempat yaitu John Waston, prinsip belajar pada manusia maupun hewan itu tidak memiliki perbedaan sama sekali. Selain itu, John Waston juga berpendapat bahwa belajar merupakan hasil dari refleks atau tanggapan melalui rangsang pengganti. Dan pada tokoh yang terakhir yaitu Clark Leonard Hall mengemukakan penelitiannya mengembangkan sistem yang rumit dan bergantung pada pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Teori ini berpusat pada memperkuat suatu pengetahuan yang sudah ada pada sebelumnya. Di sini terdapat juga teori belajar Edward Letternach mengemukakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Terdapat juga 3 hukum pokok hasil percobaan Ternach. Yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, dan yang ketiga yaitu hukum akibat. Adapun ciri-ciri belajar Ternach, yang pertama motif pendorong aktivitas, yang kedua berbagi respon terhadap sesuatu, yang ketiga eliminasi respon yang gagal atau yang salah, keempat yaitu kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Di sini terdapat prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. Di sini terdapat 4 teori behavioristik. Yang pertama, menggunakan prinsip penguatan. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik. Yang ketiga, menekankan pada hasil belajar pada proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu mengutamakan pada pengukuran. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihannya yaitu di sini saya sudah menuliskan ada 4 kelebihan. Yang pertama, seseorang dapat menguasai hubungan antara rangsang dan tanggapan. Yang kedua yaitu sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan pada proses pembelajaran.
Yang ketiga yaitu menginstruksikan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Yang keempat yaitu membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika. Di sini juga terdapat kekurangan. Yang pertama, sering gagal menyelesaikan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, gagal menjelaskan mengapa sih hubungan stimulus dan respon ini selalu terganggu. Yang ketiga, memandang manusia sebagai mekanisme dan otonisme belaka. Yang keempat, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan pemahaman sebagai komponen kunci dari sebuah pembelajaran. Di sini juga terdapat teori belajar Thorndike dalam modernisasi pendidikan. Teori belajar Thorndike ini cocok digunakan untuk anak SD dan anak TK, yang dimana proses belajar siswa ini mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar, di mana belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Selain itu, guru juga dapat membuat materi menggunakan PPT, gambar animasi yang menarik, atau dapat menggunakan YouTube, atau dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Guru juga dapat membuat webpad, Google Classroom, Quizzes, Kahoot, maupun Google Form dalam menunjang proses pembelajaran, sehingga anak tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran yang begitu-begitu saja. Contohnya, seperti pada saat pembelajaran, siswa hanya mendengarkan dari penjelasan guru dan siswa hanya mengerjakan dari apa yang sudah dijelaskan guru tersebut, sehingga pada proses itu menjadikan anak menjadi bosan dalam mengikuti pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.